Ya, baik. Teman-teman, kita mulai meetingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA PGRI Bantimurung, atau dalam hal ini yang mewakili beliau, Pak Asis. Kemudian yang saya banggakan teman-teman tenaga pengajar dan tenaga pendidik yang sempat hadir dan bergabung di ruang meeting pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa bertemu di ruang maya ini untuk melaksanakan satu kegiatan, yaitu sosialisasi. Kemudian salam dan salawat tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu, saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung pada kegiatan sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah. Saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas waktu dan dukungan yang diberikan kepada saya dalam melaksanakan tugas ini. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun rangkaian kegiatan yang akan berlangsung pada hari ini, yang pertama dimulai dari pembukaan, kemudian yang kedua pembacaan doa, dilanjutkan dengan arahan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili beliau, kemudian kita masuk materi, dan selanjutnya refleksi, terakhir doa dan penutup. Baik, Bapak Ibu Guru, untuk menggunakan waktu seefisien mungkin, seefektif mungkin, mari kita membuka acara ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan, supaya kegiatan kita bermanfaat dan berkah bernilai ibadah, sekiranya Ibu Saleha berkenan untuk memimpin doa. Kepada Ibu Saleha dipersilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mendadak juga jadi sama-sama kita membacakan surah Al-Fatihah, dimulai dari sekarang. Selesai. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak sudah doa. Selanjutnya kita masuk ke sambutan Kepala Sekolah, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Abdul Aziz. Kepada Pak Aziz, disilahkan dengan hormat. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bertemu bertatap muka di ruang maya ini, sekalipun kita tidak berinteraksi langsung, tapi alhamdulillah kita sempat bertatap muka. Salam dan salawat kita haturkan kepada Nabi junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini, acara seminar yang dilaksanakan oleh Ibu Nur Wahida sebagai guru penggerak adalah suatu yang menurut saya suatu gebrakan baru, karena baru kali ini ada di SMA PGRI terjadi seperti itu. Dan alhamdulillah, dan itu bisa membawa nama baik sekolah. Mudah-mudahan apa yang menjadi kegiatan kita sore hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Abdul Aziz diucapkan banyak terima kasih.
Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke kegiatan sosialisasi. Saya izin share screen. Ya, sudah muncul? Sudah. Sudah. Pakai apa ini Kak Ida? Google Site. Ya. Ini Google Site. Google Canva. Site. Canva. Canva. Oh, iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Meskipun dari tadi saya mohon maaf atas keterlambatannya untuk memulai karena ada sedikit trouble, kita menunggu Bapak Kepala Sekolah yang ternyata ada mengalami kendala teknis. Kemudian diserahkan kepada yang bisa mewakili beliau. Dalam hal ini adalah Pak Asis tadi. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan waktunya untuk mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Jadi kita akan bersama selama kurang lebih 1 jam ke depan. Ya, Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon maaf. Di sini saya tidak ada maksud untuk mengajar ataupun menggurui, akan tetapi di sini kita hanya sifatnya sharing informasi atau berbagi informasi sebagai bahan referensi untuk pengembangan diri kita ke depannya ataupun untuk anak-anak kita. Kita mencari solusi terbaik apa yang bisa kita berikan untuk anak-anak kita ke depannya. Baik, Bapak Ibu, dalam kegiatan ini semua peserta yang hadir, semua peserta yang bergabung diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif. Kemudian untuk lebih saling menghargai, silahkan yang ingin mengemukakan pendapat, silahkan raise hand. Kemudian pada saat ada teman yang berbicara, yang lain menonaktifkan mikrofonnya. Ya, seperti itu. Ya, tampilannya sudah ini ya. Baik, kegiatan ini bernama sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah. Dengan ruang lingkupnya adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, kemudian posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, meskipun sehari-harinya kita sudah saling berkenalan, tapi saya akan memperkenalkan diri secara resmi di forum ini. Perkenalkan, nama saya Nur Wahidah. Di sekolah saya akrab disapa dengan Bu Ida. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-7 perwakilan dari SMA PGRI Bantimurung. Baik, Bapak Ibu, mengawali pertemuan kita pada hari ini, mari kita bersama-sama menyaksikan sebuah film pendek yang berisi tentang motivasi kehidupan. Ya, selamat menyaksikan.
Nah, Bapak Ibu, demikianlah tadi sebuah tayangan video. Dari video tersebut, kemudian muncul pertanyaan, pelajaran hidup apa yang dapat kita ambil dari tayangan tersebut? Ayo Bapak Ibu, ada yang bisa berkomentar? Silakan raise hand. Ayo, yang ingin berkomentar, kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil dari video tadi? Ada Pak Mudair. Pak Mudair, silahkan Pak. Ya, silahkan Pak Mudair. Ya, silahkan Pak Mudair. Sepertinya jaringannya Pak Mudair agak bermasalah. Ibu Saleha, Ya, hadir. ada yang mau disampaikan terkait dengan video tadi? Kayaknya saya tidak terlalu banyak, agak tidak kedengaran suaranya juga apanya. Jadi saya hanya fokus sama gambar saja, bahwa mungkin kita menilai sesuatu itu baik untuk kita, tetapi justru sebaliknya, itu menurut orang lain tidak baik untuk kita. Jadi cukup berpositif thinking saja sama apa yang kita dapatkan hari ini. Begitu aja. Kasih. Ya, luar biasa sekali. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Ya, jadi kalau dari Ibu Saleha tadi kita cukup berpositif thinking untuk segala sesuatunya. Bagaimana dengan Ibu Ihwana? Ibu Ihwana masih ada? Ya, terus. Apalagi? Saya pakai
Saya Ya. pakai akun beda ini, beda akun yang lain. Iya Pak, terima kasih, selamat datang, selamat bergabung di kegiatan sosialisasi ini Pak ya. Telah bergabung bersama kita Bapak Kepala Sekolah dari SMA PGRI Bantimurung. Ya, oke, kita lanjutkan. Bagaimana dengan teman-teman yang lain terkait dengan video yang tadi? Masih ada yang bisa memberikan komentar tentang pelajaran apa yang bisa kita ambil dari tayangan video tadi? Ya, silahkan Pak Mudair. Di-unmute dulu Pak mikrofonnya. Halo, bisa dengar Ibu? Sudah bisa dengar Ibu? Dengar. Ibu anu unmute lagi itu. Jangan di-unmute lagi Pak, silahkan dibuka mikrofonnya. Pak Mudair, silahkan dibuka mikrofonnya. Ya, sepertinya Pak Mudair sedang mengalami gangguan koneksi. Baik, Bapak Ibu. Jadi dari tayangan video tadi ada banyak hal yang dapat kita pelajari. Memang di situ tidak ada suara percakapan atau apa. Itu hanya tayangan gambar yang disertai dengan audio. Nah, dari situ kita melihat seekor anak burung yang paling kecil di antara kawanannya. Yang kita lihat di situ adalah bagaimana ibunya mendidik. Di saat sang anak kelaparan membutuhkan makanan, bukannya ibunya tadi datang membawakan makanan di saat anaknya membutuhkan, akan tetapi ibunya mengajarkan bagaimana anaknya mencari makanannya sendiri. Dan si anak yang awalnya ragu akhirnya mencoba. Apa yang dapat kita simpulkan dari sini adalah ketika si burung kecil tadi mencoba mencari makanan, dia tidak pernah patah semangat. Bahkan dia menemukan cara lain untuk menemukan makanan. Ya, caranya itu dia mengikuti jejaknya yang tadi. Kalau di sini kita sebut itu kalomang ya. Ya. Bagaimana dia bertahan menghadapi ombak, kemudian dari bawah sana dia melihat ternyata pada saat ombaknya datang, ternyata di bawah sana banyak sekali kerang-kerang yang naik. Gitu. Semangat perjuangannya. Akhirnya dia menemukan cara yang baru untuk mengatasi masalahnya. Bagaimana dia bisa memberi makan dirinya sendiri. Ya, seperti itulah. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut kembali. Nah, sekarang sebagai seorang pendidik yang sudah bertahun-tahun atau bahkan ada yang baru bergabung di dunianya seorang guru. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang Bapak Ibu rasakan selama menjalani profesi sebagai seorang guru? Ya, tentunya setiap orang pasti akan berbeda. Kita setiap harinya menghadapi peserta didik dengan karakter yang unik. Pasti Bapak Ibu merasakan hal yang berbeda-beda. Ayo Bapak Ibu, silahkan. Ayo, siapa yang mau mengemukakan perasaannya selama menjadi guru terlebih dahulu? Ada Pak Mudair lagi, silahkan Pak Mudair. Atau kita dengarkan dari Bapak Kepala Sekolah dulu, bagaimana perasaannya setelah sekian lama menjalani profesi sebagai seorang guru. Ya, guru itu digugu dan ditiru. Artinya harus jadi orang yang bisa dipegang kata-katanya dan ditiru perbuatannya.
Guru itu anak kaya tapi tanpa harta. Kaya tanpa harta. Sebenarnya guru itu kaya tapi tanpa harta. Kenapa begitu? Ya banyak guru yang memang tidak punya apa-apa di hartanya, tapi kalau butuh sesuatu kadang-kadang bisa ada. Nah, itu begitu. Kalau cuma jadi guru selama berapa tahun kami sekarang 40 tahun lebih, ada anak yang pintar, ada anak yang biasa-biasa saja, tapi biasa yang saya alami anak yang pintar yang jadi itu biasa malah kurang memperhatikan kembali pada gurunya. Kemudian anak yang biasa-biasa saja kalau dia jadi orang, begitu ya sukses langsung cari gurunya. Nah, begitu yang saya alami yang jadi guru sampai sekarang. Nah, banyak sekali modelnya guru yang memang guru ada yang hanya mau menghabiskan saja pokoknya selesai tugasnya saja, tidak ada lagi inisiatif lain untuk bagaimana caranya maju sekolah itu bisa maju dan bagaimana caranya anak-anak didiknya itu bisa sukses. Nah, itu biasa kurang diperhatikan. Orang yang kejam itu biasa orang yang membiarkan anaknya dalam keadaan bodoh. Itu yang saya anukan. Apalagi yang tadi saya itu kurang karena terlambat saya masuk. Ternyata ya kalau pakai akunku enggak bisa, pakai akunnya yang punya HP ini dulu, yang punya HP dulu adalah anak saya. Ya, saya pakai akunnya baru bisa masuk. Ya, termasuk seperti begini ini, saya guru yang sudah tua harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Kalau enggak bisa mengikuti perkembangan zaman, ternyata terlambat tadi. Lebih pintar daripada guru-guru yang mudah cepat toh. Seandainya saya pakai HP-ku sendiri mungkin tidak bermasalah tadi, tapi ini pakai HP saya yang tua sudah tidak bisa dipakai, kayak saya dikasih sama HP-nya anak saya, ternyata di akun HP-nya itu masih pakai akun dia, jadi mau ganti tambahkan akun saya tidak bisa, setelah saya ganti akun seperti kita anjurkan tadi, ganti akun yang lain, baru bisa masuk, terlambat masuk, ya. Tapi sukses semuanya. Berapa orang ini yang bisa masuk ini? Ada 14 orang ya. 14 orang, mudah-mudahan tidak ketinggalan zaman. Dan saya mengharapkan semua bisa mengaktifkan akun belajar ID-nya. Aktifkan akun belajar ID-nya digunakan untuk pembelajaran. Mudah-mudahan nanti bisa ditunjang dengan internetnya sekolah sehingga kita dapat belajar mengikuti perkembangan zaman. Kalau zamannya ini, kalau modelnya Pak Gubernur sekarang menganjurkan agar kita sekolah itu smart school, maka kita perlu juga smart school. Salah satunya smart school kalau yang kita ikuti, ya kalau sekolah itu gurunya menggunakan akun belajar ID-nya, kemudian siswanya juga menggunakan akun belajar ID-nya, kemudian mengakses LMS atau materi-materi yang ada yang dipersiapkan oleh kementerian, maka itu yang mungkin masuk dalam sekolah yang tidak ketinggalan. Oleh karena itu, saya sekali lagi menganjurkan Bapak dan Ibu guru gunakan akun belajar ID-nya. Kalau yang belum punya segera didaftarkan. Demikian nanti berlanjut karena saya tadi terlambat apa yang dari awalnya tadi. Ya, terima kasih Pak. Luar biasa sekali apa yang dirasakan dan gambaran yang diberikan oleh Bapak dengan realitas guru saat ini. Kemudian selanjutnya kita dengarkan bagaimana menurut Pak Asis, apa yang Pak Asis rasakan selama menjadi guru. Ya, kita coba urutkan dari lintas generasi. Sebentar kita ambil dari generasi yang paling muda. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pemateri meminta saya untuk mengeluarkan apa yang saya rasakan selama menjadi guru. Terkadang
apa yang dikatakan Bapak Kepala Sekolah tadi itu, guru itu kaya tanpa harta, ternyata itu betul. Dan saya juga rasakan sendiri, karena pernah saya singgah di Maros, mau beli pulsa, ternyata penjual pulsanya itu mantan siswa saya. Toh dikasih gratis. Alhamdulillah. Dan betul itu apa yang dikatakan Bapak Kepala Sekolah. Berikut, terkadang saya menghadapi peserta didik itu yang kepintarannya agak bagus, itu karakternya juga bagus diatur, gampang. Dan hanya di satu sisi ada juga terkadang siswa yang karakternya yang sangat tidak baik, tapi ketika katakanlah kita mengajar, dia seenaknya keluar masuk tanpa izin. Sebagai seorang guru kan terkadang merasa, ya ini apa mau diapain. Ternyata anak siswa yang karakternya seperti itu, ketika dia tamat, apalagi dia berhasil menjadi polisi, subhanallah, karakternya itu luar biasa. Kapan kita ketemu di jalan, ketemu di pasar, jabat tangan, dicium tangan kita. Ternyata, makanya saya berpesan kepada teman-teman guru, ketika mendapatkan siswa yang karakternya sangat tidak baik, sangat jelek, berdoalah mudah-mudahan karakter-karakter seperti itu tidak lama. Karena saya sendiri rasakan, Bu, Pak, ketika tidak usah menjadi polisi, ketika berhasil jadi tentara atau jadi polisi, tidak usah menjadi begitu, sudah tamat saja di sekolah kita itu sudah karakternya itu, kita ketemu di jalan, ketemu di pasar, ke di mana tuh, kita kayak di pertuan begitu. Seperti itu yang saya rasakan. Terima kasih, Bu. Luar biasa sekali Pak Asis ya. Sekarang kita dengarkan dari generasi yang paling muda yang baru saja bergabung sebagai seorang guru. Coba adik kita Ihwana Muslimah, ya, sekarang sudah dipanggil Ibu Imah. Kita dengarkan bagaimana perasaannya setelah menjadi guru. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya termasuk salah satu guru yang baru, fresh graduate, barusan lulus juga, di mana yang kita ajar di sini hampir sepantaran dengan saya, yaitu anak SMA. Saya merasa saat mengajar itu lebih ke arah seperti teman. Kita bisa berdiskusi, saling bertukar pendapat, dan banyak juga pelajaran-pelajaran yang menurut saya bisa saya ambil sebagai pengalaman, terutama untuk saya sebagai guru yang baru. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih. Saya juga pernah mengalami hal yang sama seperti ini. Salah satu pengalaman saya selama saya di SMA PGRI Bantimurung, boleh jadi selama kurang lebih 8 tahun saya mengabdi di SMA PGRI Bantimurung, karena memang di sekolah ini saya pertama kali mengabdi. Awalnya itu saya datang, wah, saya mikirnya, loh, ini kok anak-anak yang ada di sini, kalau kita lihat karakternya dari kebanyakan, ini luar biasa uniknya, ya. Luar biasa uniknya. Zaman-zaman 2014, kita masih mendapati anak-anak yang, wah, tidak bisa didefinisikan. Bahkan waktu itu saya sempat berpikir, loh ini kok anak-anak kita modelnya kayak gini. Letak salahnya di mana kira-kira? Kita lihat bagaimana background-nya mereka. Karena kebetulan waktu itu saya juga orang baru di Maros. Jadi saya di sini surprise sekali. Dari sekian banyak angkatan, namun satu hal yang saya garis bawahi di sini bahwa kunci kesuksesan itu terletak dari sejauh mana anak-anak itu mau berusaha. Kita tidak bisa mengukur berhasil tidaknya mereka itu dari bagaimana mereka di kelas. Enggak. Karena saya lihat kebanyakan di sini anak-anak kita yang boleh bahkan dicap oleh orang luar itu nakalnya minta ampun, toh pada akhirnya mereka menjadi orang-orang yang sukses. Ada yang bahkan sudah nyaris putus sekolah, yang kemudian istilahnya sampai hari ini itu kita tolong, akhirnya mereka jadi orang. Jadi banyak sekali, luar biasa sekali menjadi seorang guru.
Dan tentunya ketika kita mendapati peserta didik kita seperti itu, kembali lagi perasaannya kita itu luar biasa bangganya. Ya, oke, Bapak Ibu. Jadi itu tadi ya, apa beberapa teman-teman kita, Bapak dan Ibu sudah mengemukakan apa yang dirasakan setelah menjadi seorang guru. Jadi menjadi seorang guru itu memang luar biasa. Ya, kita lanjut. Ya, sebagai seorang guru, filosofi kita tidak akan asing dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Di sini berangkat dari filosofi ini, menurut beliau guru itu adalah seorang pamong, yang artinya guru itu menjaga, memberi teladan, seperti yang dikatakan tadi oleh Bapak Kepala Sekolah. Guru menjadi teladan, kemudian membina, mendidik anak dengan penuh kasih sayang. Terlebih lagi, tugas seorang guru itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, dalam hal ini adalah kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, salah satu yang dikatakan tadi terkait dengan teknologi itu adalah kodrat zaman. Jadi kita guru juga harus mengikuti kodrat itu. Jangan sampai kita ketinggalan dari segi kodrat zaman, karena kita yang akan menuntun anak-anak kita. Ya, sampai mana kita menuntun? Sampai mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Baik itu mereka sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ya, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, beliau juga mengatakan bahwa pendidikan itu adalah tempat berseminya benih-benih kebudayaan dan peradaban, serta tempat untuk menanamkan dan menebalkan budi pekerti yang baik serta menghilangkan perilaku tidak baik. Kita juga diharuskan untuk menjaga anak dari pengaruh luar. Jadi Ki Hajar Dewantara itu beliau tidak melarang kita untuk mengadopsi budaya luar, akan tetapi ada namanya filter, kita saring. Dengan apa kita menyaringnya? Ada namanya dengan budaya-budaya yang ada atau kearifan lokal. Kita punya budaya daerah. Cara memfilternya itu bagaimana? Nah, kita perkenalkan kembali anak-anak kita dengan kearifan lokal yang ada. Cocok tidak budaya yang mereka adopsi dengan apa yang kita miliki? Seperti itu. Kemudian, beliau mengambil satu contoh, bahwasanya seorang guru atau pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani. Di mana seorang petani ini, dia memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Ya. Jadi, tumbuh suburnya tanaman yang ditanam oleh petani itu tergantung dari bagaimana petani menjaga tanamannya. Misalnya, bagaimana dia merawat tumbuhnya padi, kemudian memperbaiki kondisi tanahnya, memelihara padinya, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat, jamur, dan rumput-rumput yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Tapi perlu digarisbawahi hanya menuntun. Ya, kita hanya menuntun tumbuhnya, bukan mengubah, ya, menuntun. Ya, dari hal ini kita dapat memahami bahwasanya sekolah itu merupakan dapat diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam. Sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan. Menjaga dan melindungi anak-anak atau murid-murid kita merupakan suatu kewajiban kita. Dilindungi dari apa? Dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik. Ya, salah satu contoh yang diharapkan dari karakter murid yang sudah membaik, yang tadinya rajin, yang tadinya malas, sudah semakin rajin, bukan malah sebaliknya. Ini yang kemudian kita akan kaji. Jadi akan ada lanjutan dari pertemuan hari ini, itu akan dilanjutkan hari Jumat, tapi itu secara tatap muka. Baik, dengan demikian salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik, dan dari kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter baik bagi warga sekolah. Hingga pada akhirnya
karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik dalam membentuk sebuah budaya positif. Ya, jadi itu tahapan pembentukan budaya positif. Kita mulai dari individu-individu yang ada di satu lingkungan itu. Baik, Bapak Ibu, jadi itu tadi kita berangkat dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian apa itu budaya positif? Ya. Jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi kita dianjurkan untuk zamannya kenapa kurikulum merdeka, kemudian semua kegiatan-kegiatan itu berpihak pada murid. Pada dasarnya kita ingin dikembalikan kepada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini, jujur saya merasa ditampar keras terkait dengan apa yang sudah selama ini saya lakukan di sekolah dengan kenyataannya pendidikan itu seperti apa. Akan tetapi pada saat itu kita diperhadapkan dengan betul-betul keadaan di lapangan yang tidak sesuai. Kita mau mengikuti filosofinya Ki Hajar Dewantara, akan tetapi kalau kita lihat dilemanya itu adalah ketika kita betul-betul berada di lapangan dan berhadapan dengan peserta didik. Kemudian di sini kita dianjurkan untuk berpihak kepada murid, dengan kata lain menghamba kepada murid. Kita ikuti maunya murid, tapi bukan berarti murid itu bisa semena-mena memberikan mereka kebebasan yang sebebas-bebasnya, enggak ya. Memberikan mereka kebebasan yang bebasnya yang bertanggung jawab. Nah, dalam mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peranan yang sentral. Jadi kuncinya di sini adalah guru. Nah, sekarang Bapak Ibu kita masuk ke perubahan paradigma belajar. Nah, sebelum kita masuk ke perubahan paradigma belajar, terkadang kita terlalu banyak berilusi, ya. Kita sebagai orang dewasa terkadang terlalu banyak ilusi. Kita anggap itu nyata, tapi menurut salah seorang psikolog, Dr. William Glasser, itu adalah sebuah ilusi. Nah, salah satu contohnya itu adalah ilusi bahwa guru mengontrol murid. Selama ini kan kita selalu beranggapan kita guru yang mengontrol murid, padahal tidak seperti itu. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksakan apapun kepada seseorang, apalagi kepada murid. Kita tidak dapat memaksakan apapun kepada seseorang. Kita tidak dapat memaksa murid berbuat sesuatu jika murid itu tidak mau. Jadi kembali lagi, jika murid itu tidak mau. Kenapa? Karena ada yang namanya kontrol, ada namanya teori kontrol. Sebentar kita akan bahas setelah kita berilusi. Ya, kenapa kemudian kita merasa kita mengontrol murid? Karena kita melihat, oh ternyata murid itu melaksanakan apa yang kita suruhkan misalnya. Apa yang kita instruksikan murid itu laksanakan. Ya kembali lagi, karena murid itu mau. Dia membuka ruang untuk kita. Dia mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Bukan berarti kita yang memegang kontrol, tapi mereka mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Mereka sepakat. Kenapa? Karena seperti ini. Setiap orang itu beranggapan bahwa apa yang dilakukan itu karena suatu tujuan. Bahkan ketika dia melakukan sesuatu yang tidak disukai, itu karena sebuah tujuan. Ya, itu ilusi yang pertama. Ini yang paling umum ya. Iya Bapak Ibu. Kita terkadang berpikir kita dapat mengontrol murid. Atau ada yang tidak pernah berpikir demikian? Bagaimana teman-teman? Ya, kita lanjut ya yang kedua. Yang kedua itu kita selalu beranggapan bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ya, kita selalu beranggapan demikian. Penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ya, jadi bujukan-bujukan seperti itu adalah salah satu bentuk kontrol. Jadi segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut.
Namun dia memiliki jangka waktu tertentu. Hingga jangka waktu tertentu tersebut, kemungkinan murid itu akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Ya, akan ada kita akan sampai pada saat di mana murid itu merasa, loh, kok ini guru saya begini ya? Dia selalu bilangnya, iya nak, ayo nak. Apa yang saya dapatkan dari situ? Nah, pada saat itu terjadi, dia mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru. Jadi ada dua kemungkinan yang terjadi, dia akan menolak atau malah tergantung dengan pendapat sang guru. Itu adalah ilusi yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita selalu berpendapat bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kritik, ya. Kritik membuat orang merasa bersalah akan menguatkan karakter. Ya, kalau kita lihat di sini, kritik dan membuat merasa bersalah itu bukannya akan menguatkan karakter, akan tetapi itu akan menuju identitas gagal. Seperti apa yang dimaksud itu, kita akan bahas sebentar. Nah, yang terakhir, ini yang paling umum. Kita, orang dewasa, selalu beranggapan bahwasanya kita dapat memaksakan kehendak kita. Kita dapat memaksakan kehendak kita. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang lama. Ya, seperti itu ya. Jadi itu untuk perubahan paradigma, kita berawal dari situ dulu. Nah, selanjutnya kita akan diarahkan untuk menuju ke pendekatan teori kontrol. Nah, saat sekarang ini kebanyakan dari kita masih berada dari paradigma stimulus respon. Nah, sekarang kita mau menuju ke teori kontrol. Ini yang kemudian kita harapkan nantinya yang terjadi. Jadi dalam bukunya Stephen R. Covey, dia mengatakan bahwasanya bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, Bapak Ibu, kita lihat apa perbedaan dari stimulus respon dan teori kontrol. Nah, kita lihat, kalau stimulus respon di sini, dia kebanyakan melihat sesuatu itu dari sudut yang sama, menyamakan semuanya. Sedangkan teori kontrol itu membedakan. Misal, realitas selalu beranggapan bahwasanya kebutuhan kita sama. Kalau di teori kontrol, dia akan melihat kebutuhan itu berbeda. Sama halnya dengan murid-murid kita. Dalam satu kelas itu yang berjumlah misalnya ada 20-30 orang, tidak semua murid yang ada di dalam situ kebutuhannya sama. Ada anak, khususnya kita yang sekolah umum, di sekolah kita di SMA PGRI Bantimurung, karena kita tidak ada, awalnya tidak ada pemetaan bakat dan minat, jadi kita kumpulkan anak-anak kita dalam satu kelas yang sama. Kita tidak tahu mereka sukanya apa, mereka sukanya belajar yang bagaimana, bahkan dalam satu kelas itu, metode belajarnya itu, mereka belum tentu menyukai sama-sama menyukai metode yang sama, seperti itu. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi itu teori kontrol dengan stimulus respon. Jadi untuk saat sekarang ini, Bapak Ibu guru, di Merdeka Belajar itu kita akan diarahkan bertahap dari stimulus respon ke teori kontrol.
Nah, selanjutnya kita masuk ke budaya positif. Apa saja budaya positif itu? Jadi ada namanya disiplin positif. Kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Oh, restitusinya hilang sepotong. Kemudian ada keyakinan kelas, kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ini yang saya tadi katakan bahwasanya sebentar kita akan membahas kita sebagai seorang pendidik, kita sekarang berada di posisi mana. Kita harus mengenali diri kita, di mana kita berada sekarang. Ya. Baik, Bapak Ibu. Kita masuk di disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ketika kita berbicara mengenai disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Ayo, ada yang bisa mengemukakan pendapatnya? Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Ayo, silahkan. Melakukan sesuatu tepat pada waktunya. Ya, tepat pada waktunya. Itu lebih kepada aturan, Pak, ya? Ya. Ada lagi? Kalau saya, disiplin itu adalah sesuatu yang tepat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ada lagi? Bagus ya. Ada lagi tentang kata disiplin. Apa yang tersirat atau terbayang di benak Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Iya, oke. Ketika kita berbicara mengenai mendengar kata disiplin, terkadang yang muncul di benak kita itu atau yang terlintas adalah tentang tata tertib, ya, teratur, kemudian ada kepatuhan terhadap peraturan. Bahkan kata disiplin ini juga sering dikaitkan atau dihubungkan dengan hukuman. Padahal kalau kita lihat kembali makna dari disiplin ini, itu adalah satu hal yang berbeda. Sungguh berbeda. Ya. Kenapa? Karena kalau kita belajar tentang disiplin positif, tidak harus dengan memberi hukuman. Itu bedanya. Kita menggunakan disiplin positif, itu tidak harus menggunakan hukuman. Justru hukuman dalam disiplin positif itu adalah betul-betul alternatif terakhir. Dan cara memberikannya pun harus diperhatikan dengan baik-baik. Ya. Jadi dalam budaya kita, makna disiplin ini dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Itu yang sering terjadi. Ya. Namun kita lihat di sini, apa sebenarnya disiplin positif itu? Itu adalah usaha seseorang untuk belajar mengontrol dan menguasai diri dalam memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, itu tentang disiplin. Selanjutnya, masih terkait dengan disiplin, ada nilai kebajikan atau nilai universal. Jadi nilai kebajikan atau nilai universal ini adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Nah, ini adalah beberapa contoh nilai-nilai kebajikan universal. Kenapa kita diperkenalkan dengan nilai kebajikan universal? Sebentar, ada kaitannya dengan keyakinan kelas. Kita akan diarahkan bagaimana mengajak anak-anak kita untuk membuat keyakinan kelas. Jadi ini adalah
contoh-contoh dari nilai kebajikan universal, ada dari PGP, kemudian ada profil pelajar Pancasila, kemudian ada 9 pilar, dan yang ketiga ini hanya sebagian ya, masih ada 3 lagi. Jadi ini adalah nilai-nilai yang coba kita tanamkan kepada anak-anak kita. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang bagian kedua, ada motivasi. Nah, sebagai seorang guru, teman-teman, kebanyakan motivasinya untuk melakukan sesuatu itu ada di bagian keberapa di antara 3 ini? Ayo. Ada di bagian keberapa di antara yang 3 ini? Kalau Ibu Nur Hasanah ada? Bisa dibacakan urutannya dari atas? Yang pertama, ini kan teori motivasi tentang perilaku dari Diana Gosen. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi perilaku ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ayo, kebanyakan kita berada di motivasi yang mana untuk melakukan kegiatan kita, tugas kita sebagai seorang pendidik. Bapak Ibu, ya, kita main jujur-jujuran saja ya. Toh, biasanya yang kedua itu. Biasanya yang kedua, karena imbalan. Kalau yang lain? Yang pertama. Ada yang pertama. Kalau saya yang pertama. Kalau saya yang ketiga. Ya, ada yang pertama, ada yang kedua, dan Pak Asis yang ketiga. Kita lihat satu-satu. Kalau gini kelihatan enggak? Tidak. Tidak kelihatan. Oh iya. Masih kasih besar. Ya. Tidak jelas ya, oke. Oke. Bagus. Kalau kita lihat yang pertama, dari kita motivasi perilaku manusia ini, kita cenderung masih berada di antara 1 dan 2. Di mana yang pertama ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang paling banyak. Padahal kalau kita lihat dari segi tingkatannya, ini adalah tingkat yang paling terendah dari motivasi perilaku manusia. Kenapa? Karena biasanya orang yang dengan motivasi perilaku seperti ini, dia melakukannya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Dan mereka akan selalu bertanya, kalau saya melakukan ini, apa yang akan terjadi? Mereka lakukan untuk setidaknya menghindari masalah yang mungkin akan terjadi ke depannya. Cari aman istilahnya. Ya, itu yang pertama. Sedangkan kalau yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini sudah 1 tingkat di atasnya yang pertama. Kalau di sini dia motivasinya adalah ketika saya melakukan ini, apa yang saya dapatkan? Apakah saya mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan? Jadi lebih kepada motivasi eksternal ini yang kedua. Sedangkan kalau yang ketiga sebenarnya ini adalah yang paling kita harapkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Penghargaan kepada diri kita sendiri bahwasanya kita melakukan sesuatu itu karena kita punya nilai. Kita dengan melakukan itu kita menghargai diri kita sendiri. Dan ada nilai-nilai yang juga kita memang percaya. Ya, seperti itu. Jadi itu urutan dari 3 motivasi perilaku manusia dan ini yang banyak yang terjadi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan disiplin ini, kita diperhadapkan dengan ada istilahnya hukuman, ada konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini adalah perbedaan dari ketiganya. Kalau hukuman itu
kita cenderung satu arah antara guru dan murid, guru memberi dan murid hanya menerima. Ya, hukuman itu lebih kepada identitas gagal. Kalau kita terlalu banyak memberikan hukuman kepada murid, itu bukannya akan memperbaiki karakter mereka, akan tetapi itu justru akan mengantarkan mereka kepada identitas gagal. Kemudian bagaimana kalau konsekuensi? Kalau konsekuensi ini masih agak mendingan, kenapa? Karena ini sudah terencana, jadi ada kesepakatan antara guru dengan muridnya misalnya. Misalnya, ini kalian ada tugas ini. Kalau tidak dikerjakan besok, yang tidak mengerjakan tugasnya besok, maka siap-siap membersihkan kelas satu ruangan misalnya. Itu adalah konsekuensi dari tidak mengerjakan PR. Nah, jika si anak besoknya memang tidak mengerjakan PR, artinya dia harus menjalani konsekuensi, beda lagi dengan hukuman. Jadi kalau konsekuensi itu sudah disepakati antara dua orang atau lebih. Sedangkan kalau hukuman itu dia hanya sifatnya satu arah. Nah, apa yang kita harapkan dari disiplin positif ini adalah restitusi. Apa itu restitusi? Adalah bagaimana kita menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kalau dia sudah terlanjur salah, bagaimana caranya kita mengembalikan mereka sehingga mereka bisa kembali lagi ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik lagi. Ya, itu ya untuk restitusi. Jadi ini yang paling umum. Kalau di Merdeka Belajar, guru penggerak, kita harus bisa membedakan antara hukuman, konsekuensi, restitusi. Kemudian kita juga harus tahu di mana posisi kita. Nah, ini yang saya maksud. Untuk keyakinan kelas. Ini terkait juga dengan visi, pembuatan visi yang akan kita bahas di hari Jumat nanti. Dan di hari Jumat nanti itu kita akan kedatangan tamu, pengajar praktik yang akan mendampingi jalannya diskusi. Nah, keyakinan kelas ini Bapak Ibu khususnya untuk wali kelas, karena ini biasanya yang mendampingi anak-anak kita membuat keyakinan kelas itu adalah wali-wali kelasnya. Kemudian keyakinan kelas ini untuk apa? Dia sifatnya dari, oleh, dan untuk. Mereka membuat sendiri keyakinan kelasnya, kemudian mereka laksanakan, dilaksanakan oleh mereka dan untuk mereka sendiri. Ya. Jadi keyakinan kelas ini dia sumbernya dari nilai-nilai universal tadi. Jadi kalau misal di nilai universal itu ada istilahnya ada nilai kesehatan. Boleh dibuatkan keyakinan kelasnya seperti buanglah sampah pada tempatnya. Perlu digarisbawahi dalam membuat keyakinan kelas ini Bapak Ibu, kita tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Yang seperti apa kalimat negatif itu adalah yang ada kata dilarang atau jangan. Misal, jangan berlari di koridor, misalnya seperti itu. Kita bisa ganti berjalanlah di koridor. Jangan membuang sampah sembarangan. Dapat diganti dengan kalimat buanglah sampah pada tempatnya. Kita menggunakan kalimat-kalimat positif dalam membuat keyakinan kelas. Nah, ini masih terkait dengan keyakinan kelas. Jadi, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi, itu bedanya ya. Kalau keyakinan kelas itu tidak seperti aturan-aturan yang umumnya kita ada di sekolah-sekolah. Kemudian, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, yaitu tadi. Karena sumbernya dari nilai-nilai itu, nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas juga hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi betul-betul mereka sepakati, mereka yakini bisa laksanakan, karena mereka sendiri yang mau menjalani. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya. Jadi yang sesuai dengan kondisi sekolah kita. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Jadi bukan hanya antara pengurus kelas saja, ketua kelas, sekretaris, bendahara, akan tetapi seluruh anggota dari kelas itu, didampingi dengan wali kelasnya.
Kemudian setelah dibuat dan dilaksanakan akan ada peninjauan kembali terkait dengan keyakinan kelasnya. Apakah keyakinan kelas yang sudah dibuat itu masih relevan dengan yang dibutuhkan waktu itu atau sudah tidak? Oke. Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Nah, kita masuk di kebutuhan dasar. Nah, ini. Terkadang yang membuat kita melakukan pelanggaran, yang membuat anak melakukan pelanggaran terhadap keyakinan yang sudah dibuat, terhadap keyakinan kelasnya itu adalah kebutuhan dasar manusia. Karena tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Ya, kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Semua yang dilakukan manusia memiliki tujuan tertentu dan merupakan usaha terbaiknya untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, silahkan disaksikan video berikut. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome, the smartest, the most clever, the kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he is not tired. He lies that he is not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. Ya, Bapak Ibu, sebuah tayangan yang cukup menyentuh. Siapa di antara Bapak Ibu yang ingin memulai berkomentar tentang tayangan video tadi? Ini ada kaitannya terkait dengan kebutuhan manusia. Ya, silahkan.
Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya, Ibu Nurwahida. Saya sangat tertarik sekali melihat video tersebut. Mohon maaf sebelumnya saya tidak buka kamera karena sementara masih di perjalanan. Dari video yang tadi Ibu paparkan, saya mengambil satu satu inti dari video itu, yaitu seorang anak perempuan yang sangat mengagumkan. Mohon maaf Bu ya kalau bising suara. Seorang anak perempuan yang sangat mencintai ayahnya, sangat membanggakan ayahnya. Ayahnya itu yang selalu rela bekerja keras meskipun lelah, ia berkata tidak lelah demi untuk membahagiakan anaknya. Inti dari video itu adalah setiap perjuangan yang diberikan oleh seorang ayah akan dikenang oleh putrinya sejak dia dini sampai kelak dia besar. Mungkin cuma itu ya komentar saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Hasna. Ada lagi dari teman-teman yang lain yang ingin berkomentar terkait dengan video tadi? Silahkan. Ya, silahkan Pak Asis. Ya. Ya, Pak Asis juga adalah seorang ayah yang luar biasa bagi putrinya. Silahkan Pak Asis. Terima kasih. Dengan melihat tayangan video tadi, saya dapat berasumsi kalau seorang anak berjuang keras dan bisa berhasil atas perjuangannya dapat menghasilkan suatu nilai, dan saya melihat bagaimana seorang ayah memberikan apresiasi kepada anaknya, apakah dengan pelukan, apa dengan ciuman. Saya menjadi sangat tertarik atas kelakuan ayahnya itu. Makasih. Ya, terima kasih banyak Pak Asis. Ya, kita satu komentar lagi terkait dengan video tersebut. Ada lagi teman-teman yang mau berkomentar? Ada lagi? Pak Mudair mungkin mau berkomentar? Ya, betul Ibu. Ya, silahkan Pak Mudair. Ini dari tadi kita tunggu-tunggu. Suaranya tadi ada sedikit problem ini, Bu. Kalau saya melihatnya tadi, si anak itu, Bu, malah memberitahukan semua aktivitasnya. Yang saya melihat sendiri bahwa itu tidak semudah yang orang tuanya pikirkan bahwa ini yang Anda bisa lakukan. Jadi setiap pergerakan atau aktivitas yang dilakukan anak itu dilaporkan semua kepada ayahnya. Nah, saya melihat bahwa di bagian terakhir daripada sesi itu malah ayahnya memberikan satu apresiasi yang sempat dihak, digendong gitu, kemudian dipeluk. Suaranya agak terputus, Pak. Yang Pak Mudair, suaranya hilang, Pak. betul, Ya. si ayah ini memberikan apresiasi bahwa ini tidak mudah. Halo? Iya, kedengaran Pak, sudah kedengaran. Tadi sempat terputus. Putus-putus, Ki. Iya, masih Pak, silahkan dilanjutkan. Sudah jelas. Iya, silahkan dilanjutkan Pak. Jadi saya melihat Iya. Ibu. Jadi anak yang si putri itu mencoba untuk memberitahukan semua aktivitas yang dilakukan kepada si ayah. Namun tadi saya tidak melihat ibunya. Jadi semua kegembiraannya diadukan kepada si ayah. Sehingga di akhir cerita tadi, di akhir syuting tadi itu saya melihat bahwa
si ayah ini memberikan apresiasi dengan cara memeluk, itu yang sebuah sentuhan yang betul-betul si anak ini merasakan jika apa yang dia sudah lakukan sudah sangat diapresiasi sama si ayah. Itu aja Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Mudair atas komentarnya. Luar biasa sekali ya tanggapan dari teman-teman, khususnya yang bapak-bapak yang menyaksikan video tadi. Bagaimana perjuangan seorang ayah, bagaimana anaknya juga membuktikan dirinya bahwa dia tidak ingin menjadi gagal sebagai seorang anak. Kemudian ada kebutuhan-kebutuhan yang terpenuhi dari video itu. Salah satu kebutuhan itu adalah cinta kasih. Itu yang didapatkan. Nah, selanjutnya kita lihat apa saja sebenarnya kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga ada kebebasan. Yang keempat kesenangan. Dan yang terakhir adalah penguasaan. Ini adalah kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Terkadang hal-hal menyimpang yang terjadi itu karena tidak terpenuhinya kebutuhan dasar kita. Misalnya, ada anak yang di sekolah tidak mau belajar. Atau sampai di sekolah dia tidur. Kenapa? Karena kita lihat kembali apa yang terjadi background keluarganya, ternyata dia tidak nyaman di rumahnya. Entahkah apa yang terjadi di sana, sehingga mengakibatkan si anak mungkin kelelahan, hingga sampai di sekolah dia tertidur. Nah, ini terkait dengan salah satu contoh ya dari kebutuhan dasar. Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar dan apa yang akan terjadi ketika itu tidak terpenuhi. Kemudian selanjutnya. Nah, ini sebelum kita masuk ke segitiga restitusi, kita harus tahu terlebih dahulu tentang posisi kontrol. Kita harus menentukan di mana posisi kontrol kita. Apakah ini nampak di layar Bapak Ibu? Belum jelas. Belum jelas. Ya, belum jelas. Jadi ini adalah file PDF Kecil. dari LMS. Ya, saya bacakan ya. Jadi di sini ada motivasi, kemudian ada motivasi eksternal dan ada motivasi intrinsik. Kemudian untuk menentukan posisi kontrol kita sebagai seorang guru, di sini dibedakan lagi. Ada posisi perilaku kontrol negatif dan ada perilaku kontrol positif sampai dengan kontrol diri. Jadi ini ada yang mencerminkan identitas gagal dan ada yang mencerminkan identitas berhasil atau sukses. Kalau kita lihat di sini sebagai seorang guru, ini yang mungkin bisa menjadi dasar kita untuk kedepannya, supaya bagaimana kita sampai ke posisi manajer. Karena kebanyakan, bukan hanya di sekolah kita, tapi memang pada umumnya, Bapak Ibu guru kita itu kita masih berada pada posisi di perilaku kontrol negatif. Itu kebanyakan dari kita masih terlalu sering melakukan penghukuman atau membuat orang merasa bersalah. Padahal kalau kita lihat, sering menghukum anak, membuatnya merasa bersalah, itu justru akan mengantarkan anak tersebut menuju identitas gagal. Nah yang sekarang, kalau kita mau beralih, kita juga tidak mungkin langsung ke manajer, akan tetapi kita step by step. Kita mulai dari menjadi temannya mereka dulu, apalagi kalau kita di SMA. Itu yang selama ini pendekatan, yang selama ini saya gunakan. Saya menjadi temannya dari anak-anak. Mendengarkan keluh kesahnya mereka. Sehingga akhirnya bahkan anak-anak yang awalnya boleh dikatakan kasarnya nakalnya minta ampun, itu ketika kita sudah chemistry-nya dapat, kita dapat hatinya, mereka akan dengan sendirinya
tanpa dipanggil, tanpa diteriaki itu akan datang ke sekolah. Meskipun waktu itu hanya sempat berlaku di jam-jam pelajaran saya waktu itu. Kemudian dari teman kita berangsur menjadi pemantau dan manajer. Kemudian kalau kita lihat di sini, apa yang dilakukan guru? Ketika dia menjadi seorang penghukum, dia akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Kemudian, bedanya dengan pembuat orang merasa bersalah, dia akan berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalamnya. Nah, kalau kita sudah menjadi temannya, kita akan membuatkan alasan-alasan untuk murid-murid kita. Nanti kita lihat contohnya seperti apa. Kalau pemantau, dia cenderung menghitung dan mengukur. Kalau manajer, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, bagaimana contoh kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan? Kalau kita penghukum, misalnya seperti ini. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan titik-titik, misalnya. Nah, bedanya kalau kita membuat orang merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak. Kita selalu dahului dengan kata-kata itu. Tapi biasanya kalau kita, kau bikin kecewa mentongko, seperti itu. Yang terkadang kita ucapkan ke anak-anak kita. Nah, bagaimana kalau kita sebagai teman? Kita meminta dengan baik kepada mereka. Lakukan untuk bapak ibu ya. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Misalnya seperti itu. Kalau pemantau, kita lebih cenderung berbicara mengenai aturan, kemudian apa konsekuensi, dan apa yang telah mereka lakukan, dan apa yang akan terjadi. Itu kalau kita pemantau. Misalnya, pelanggaran tata tertib. Di sekolah itu harus menggunakan sepatu hitam. Ada si anak yang datang tidak menggunakan sepatu hitam. Ketika si anak tidak menggunakan sepatu hitam, artinya dia tidak bisa masuk di lingkungan sekolah. Akhirnya hari itu si anak datang, dia tidak memakai sepatu hitam, ketemulah sama si guru yang bertanggung jawab pada hari itu. Gurunya bertanya, kenapa tidak menggunakan sepatu hitam? Tapi tidak langsung dihukum, akan tetapi ditanyakan dulu, dikasih kesempatan dulu. Kamu pulang ganti sepatu atau suruh orang dari rumah misalnya antarkan sepatunya ke sini. Kalau tidak bisa, silahkan masuk ke sekolah tanpa menggunakan alas kaki. Itu kalau dia pemantau, dia sangat ketat dengan peraturan yang berlaku di sekolah. Tapi bukan seperti penghukum. Kalau penghukum, kamu tidak pakai sepatu, kamu lari keliling lapangan. Nah, seperti itu misalnya. Kalau penghukum. Nah, beda lagi kalau kita sudah di posisi manajer. Ini manajer ini yang sudah paling kontrol dirinya sudah paling bagus. Nah, kalau di sini kita sudah menanyakan keyakinannya dari anak-anak kita. Apa yang kita yakini? Kemudian kalau kamu meyakininya, bagaimana kamu memperbaikinya? Kita ajak anak-anak kita berdialog seperti itu. Hingga membuka mindset mereka terkait pelanggaran mereka dan bagaimana cara mengubahnya. Ya, seperti itu. Kemudian hasil apa yang diharapkan? Kalau dia penghukum, kita akan mendapatkan peserta didik yang memberontak, pendendam, kemudian menyalahkan orang lain. Nah, kalau kita sering membuat mereka merasa bersalah, maka mereka akan menyembunyikan dan menyangkal, bahkan cenderung berbohong. Kemudian kalau dia sebagai teman, ini bahayanya teman, itu ada ketergantungan. Nah bantu ya nanti ibu, seperti itu. Nah, kalau pemantau, ini si anak akan menyesuaikan nanti pada saat dia diawasi. Kalau tidak diawasi, ya mereka melakukannya lagi, seperti itu. Nah, bedanya kalau dengan manajer, hasilnya itu kita akan menguatkan watak atau karakter anak. Kenapa? Karena mindsetnya sudah terbangun. Oke. Ya, selanjutnya kita masuk ke segitiga restitusi. Ini yang terakhir. Segitiga restitusi atau proses penyelesaian masalah ya. Kita menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi ini sebenarnya sangat sederhana ketika kita menemukan anak-anak dengan kasus-kasus kasus apapun itu. Sangat sederhana dan cukup efektif. Ya, jadi ada 3 langkah dalam melakukan restitusi. Yang pertama, kita menstabilkan identitas si anak dulu yang melakukan pelanggaran atau kesalahan. Kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinannya.
menstabilkan identitas, kita dapat mengatakan, misalnya kita sedang berdialog, itu tidak hanya dilakukan di ruangan, boleh di mana saja ketika kita bertemu si anak. Ibu dengar, misalnya ibu dengar kalian kemarin bermasalah. Ibu tahu semua orang pernah melakukan kesalahan. Itu adalah bagian dari menstabilkan identitas. Kita bukan menjatuhkan anak-anak. Ibu tahu semua orang pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu adalah salah satu kata-kata yang bisa digunakan untuk menstabilkan identitas anak. Kemudian, bagaimana kita memvalidasi setelah si anak sadar kita memvalidasi tindakan yang salah? Kamu tentu punya alasan. Validasinya itu adalah tentang menanyakan alasannya kenapa dia sampai melakukan itu. Dan apakah ada cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan selain dari itu? Alternatif lain misalnya. Itu cara kita untuk memvalidasi tindakan yang salah. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah bagian dari keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, terkait dengan praktek segitiga restitusi, saya punya sebuah video yang sudah saya lakukan. Ini di sekolah kita. Ini sangat sederhana sekali. Ya, silahkan dilihat videonya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Rini Endang. Jadi ini adalah salah satu praktek segitiga restitusi ya. Kenapa ibu panggil kita berdua? Ini kan tadi ibu dapat laporan tentang kejadian kemarin. Ayo, siapa mau cerita sama ibu? Bu, itu kemarin Rini tugas kita tidak mau menyapu. Baru nanti tumpah lagi itu air papelka di lantai. Jadi sendiri mama gak membersihkan. Sudah Kak bilang, tidak sengaja Kak. Tapi tadi dibilangin Kak, korbannya lagi orang. Jadi jengkel Mak. Sudah. Oh, jadi sekarang ini baku bomek ceritanya. Rini, Endang, ibu di sini bukan untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Karena ibu tahu semua orang punya kesalahan dan mereka bisa melakukan bomek. Iya Bu. Ini, ibu yakin baik Endang maupun Rini itu pasti punya alasan kenapa sampai bisa begini. Saya pertama lakukan zaman akur. Tapi dia pulang kena dan yang berkelka. Kalau di situ capek sekali membersihkan. Sudah bertanya kenapa saya terlambat. Cepat dia berangkat. Ada BPT. Baru itu juga yang dia ada masih. Nah, sekarang ibu mau nanya, apa keyakinan kelas A? Saling mengingatkan Bu, saling tidak saling menyayangi. Nah, sekarang ibu apa yang bisa kalian lakukan untuk baik Untuk saling minta maaf. Saya juga bersalah, semuanya harus sekian dan membaca. Baiklah, karena Rini dengan Endang sudah sadar dengan kesalahan masing-masing, dari Pak bilang salah gitu, salah, kemudian sudah mau diperbaiki juga kesalahannya, ibu anggap masalahnya sudah selesai. Dan jangan diulangi lagi ya. Ayo, sekarang kalian perbaikan. Ya, oke. Kalian boleh kembali ke kelas. Ingat ya, jangan diulangi lagi. Iya, terima kasih. Ya. Oke. Ya, Bapak Ibu, itu adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi untuk kasus sederhana. Jadi kita sebenarnya kalau penerapan
segitiga restitusi terkait dengan kalimat-kalimat yang digunakan, itu kita tidak terpaku kepada apa yang tadi dicontohkan, enggak. Akan tetapi ketika itu dianggap tidak menjatuhkan mental anak-anak, itu bisa digunakan. Kemudian restitusi itu dianggap berhasil ketika sang pembuat masalah atau yang melakukan kesalahan itu sudah ada niat untuk memperbaiki kesalahannya. Berarti proses penyelesaian masalah itu sudah terjadi. Baik Bapak Ibu. Nah, untuk materi kali ini saya kira cukup sampai di sini. Selanjutnya sebelum kita menutup, saya berharap ada satu dari teman-teman yang bisa membuat refleksi, menyampaikan refleksinya dari materi kita. Ada yang bisa membuat refleksi dari pertemuan kita hari ini? Ibu Ihwana? Ya, kalau tidak ada yang mau, baik Bapak Ibu, saya berharap apa yang kita lakukan hari ini itu bisa menjadi sedikit banyak bisa memberi referensi untuk kita untuk sedikit berbenah untuk kedepannya, memperbaiki bagaimana kita di lingkungan sekolah kita, kemudian dengan anak-anak kita, apa yang bisa kita berikan untuk mereka, bagaimana kita memulai untuk menanamkan budaya positif di sekolah. Ya jelas kita punya banyak, harapan kita banyak, khususnya kita di SMA PGRI Bantimurung. Dan teman-teman yang dari sekolah dari luar PGRI juga, terima kasih hari ini sudah mau bergabung. Terakhir, saya harap Bapak Kepala Sekolah dapat memberikan motivasi kepada teman-teman untuk kedepannya. Ya, kepada Bapak Kepala Sekolah saya persilahkan dengan hormat. Ya, terima kasih. Luar biasa, Ibu penggerak. Saya harapkan nanti yang lain juga menyusul menjadi guru penggerak. Ayo daftar menjadi guru penggerak. Saya mau daftar dan tidak bisa lagi ya. Mumpung kita masih bisa daftar menjadi guru penggerak. Makin banyak guru penggerak di sekolah kita makin bagus. Nah, selanjutnya sebanyak-banyak ilmu yang kita dapat, masih banyak ilmu yang belum kita dapat. Ayo kita belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Nah, 4 hari lagi kita akan mendengar kabar apakah kita diterima sebagai menggunakan kurikulum Merdeka atau belum. Tadi saya sudah daftar. Sekolah kita saya daftarkan untuk melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka. Mudah-mudahan berhasil. Dan saya harapkan yang lain menjadi guru penggerak. Daftar guru penggerak angkatan keberapa terserah nanti. Ya, mudah-mudahan kita sukses semuanya. Yang terutama yang muda-muda yang masih bisa umurnya 55 ke bawah. Ya. Kalau Pak Sam sudah tidak bisa, sudah mendaftar. Sekarang yang sudah mendaftar Ibu Titik, mudah-mudahan bisa. Saya harapkan Bu Asna, Ibu Rauda, Ibu lagi yang satu, Ibu siapa lagi? Marlina, ya mudah-mudahan bisa menjadi guru penggerak. Ya, selamat kepada Ibu Ida, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang mau meluangkan waktunya. Harus saling membantu. Kapan kita jadi guru penggerak, nanti juga akan melakukan hal yang sama. Terima kasih. Gitu ya. Selamat. Sampai sekarang masih di sekolah ini Bu Ida. Ya selamat. Mudah-mudahan bisa seperti tadi. Bisa menjadi ibu yang bagus memperhatikan anaknya. Seperti tadi tayangan videonya tadi. Ada seorang bapak di kesibukannya tapi memperhatikan anaknya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali motivasi dari Bapak Kepala Sekolah. Baik, teman-teman, saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas waktunya sudah mengikuti kegiatan sosialisasi hari ini. Dan saya sangat berharap teman-teman dapat juga hadir di sekolah di hari Jumat. Karena kita akan kedatangan tamu dari pengajar praktik Kepala Sekolah dari SD Kalabirang, itu adalah pendamping saya, itu akan mendampingi kita untuk menyusun visi sekolah.
Ya, jadi saya sangat berharap kepada teman-teman bisa bergabung dengan kita nanti di hari Jumat. Ya, terakhir sebelum kita menutup pertemuan kita, mari kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak. Semoga apa yang sudah kita kerjakan hari ini itu bisa betul-betul bermanfaat untuk kita dan bernilai ibadah. Ya, berdoa dimulai. Alhamdulillah. Ya, berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu, demikian untuk kegiatan sosialisasi kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.